transaksi. Namun di Indonesia penggunaan Bitcoin masih belum diakui dan diatur penggunaannya. Berikut penelusuran tim Net16 dalam jejak peristiwa polemik Bitcoin. Akhir Oktober 2015, pengunjung Mall Alam Sutra Tangerang dikejutkan dengan ledakan bom di toilet dekat kantin karyawan. Ledakan tersebut melukai seorang karyawan setempat. Polisi langsung bergerak mengusut peristiwa ini. Dalam waktu singkat, polisi mengamankan tersangka pelaku peledakan. Dari pemeriksaan terungkap motif pelaku adalah pemerasan. Uniknya, Leonard Wisnu Kumala, sang pelaku peledakan, bukan meminta uang tunai, melainkan meminta 100 Bitcoin yang setara dengan 500 juta rupiah. Modus pemerasan dengan Bitcoin ini merupakan hal baru di Indonesia. Bitcoin merupakan mata uang virtual yang tidak diatur oleh negara manapun. Mata uang virtual ini dikembangkan pada tahun 2009 oleh seorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Yang membedakan Bitcoin dengan mata uang pada umumnya, Bitcoin hanya tersedia di dunia digital. Pemilik Bitcoin terhubung satu sama lain melalui jaringan komputer di seluruh dunia. Kurs atau nilai tukar Bitcoin berfluktuasi setiap waktu. Saat ini di Indonesia kisaran 1 Bitcoin senilai dengan 5 juta rupiah. Bitcoin memiliki sejumlah keuntungan dibandingkan mata uang konvensional. Bitcoin dapat dikirim kemana saja tanpa melalui lembaga bank atau lembaga clearing. Biaya transaksi murah bahkan mendekati 0 rupiah. Mata uang virtual ini bisa digunakan di negara mana saja. Rekening pemilik tidak dapat dibekukan. Dan dalam hal transaksi, Bitcoin tidak memiliki syarat dan batasan transfer. Seperti halnya menyimpan uang tunai, dibutuhkan dompet virtual untuk menyimpan Bitcoin. Dompet ini dikenal dengan Bitcoin Wallet. Untuk mendapatkannya, cukup dengan mengunduh aplikasi melalui Play Store. Di Indonesia, Bitcoin mulai dikenal akhir tahun 2013 dan transaksinya terpusat di Pulau Dewata, Bali. Salah satu situs jual beli Bitcoin terbesar di Indonesia, bitcoin.co.id, mencatat dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, bitcoin.co.id mampu menarik member lebih dari 50.000 orang. Hal ini menjadikannya sebagai Bitcoin marketplace terbesar di Asia Tenggara dengan volume transaksi harian rata-rata mencapai 500 juta rupiah. Bitcoin itu adalah sebuah protokol keuangan, di mana protokol itu sifatnya nggak ada server. Jadi antar pengguna bisa saling terhubung satu dengan lain. Ya, jadi agak berbeda dengan e-money, agak berbeda dengan e-banking. Karena protokol ini berdiri sendiri-sendiri, terdesentralisasi tanpa diatur oleh siapapun. Salah satu pengguna Bitcoin adalah Teddy Fresnel. Teddy yang sehari-hari berprofesi sebagai karyawan swasta ini mulai mengenal Bitcoin sejak 2 tahun silam. Teddy lebih mengutamakan penggunaan Bitcoin-nya untuk investasi. Saya yang pertama untuk transaksi, jadi seperti forex untuk trading. Nah, misalnya saya beli Bitcoin hari ini, katakanlah 1 Bitcoin itu 3 juta. Nah, kemudian saya ikuti perkembangan tentang Bitcoin, kemungkinan minggu depan itu bisa harganya melonjak lebih tinggi, misalnya 5 juta. Nah, kalau saya beli 3 juta, kemudian saya jual 5 juta, berarti saya untung 2 juta. Nah, seperti itu aja. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari, Bitcoin juga bisa dipakai untuk misalnya beli pulsa, ngisi pulsa, kemudian pulsa listrik. Selain diminati oleh orang Indonesia, Bitcoin lebih dulu diminati oleh warga asing. Salah satunya Gary Dykstra, warga Amerika Serikat yang sudah menetap di Bali selama 2 tahun ini mengenal Bitcoin sejak tahun 2011. Berbeda dengan Teddy yang memilih Bitcoin untuk investasi, Gary lebih memilih Bitcoin untuk transaksi pembayaran. Well, you can use Bitcoin just like any other kind of money, but you walk around with it on your phone, so you don't have to go to the ATM, you don't have to carry around cash. But if you ever lose your phone, you can still recover your Bitcoin. So it's, in a way, it's better than cash, it's more convenient. Bali menjadi pusat peredaran Bitcoin di Indonesia. Bahkan di Pulau Dewata sudah tersedia vending machine khusus Bitcoin yang terletak di kawasan Kuta dan Ubud, Bali. Bitcoin yang awalnya diperuntukkan untuk investasi kini mulai berkembang menjadi alat pembayaran. Beberapa situs jual beli online bahkan menawarkan jual beli villa di Bali dan Lombok dengan menggunakan Bitcoin. Selain itu, beberapa outlet di Bali juga menerima pembayaran dengan Bitcoin. Salah satunya rumah makan di kawasan Ubud, Bali. Kemudahan menjadi alasan penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi.
It's really simple. We have a QR code on our computer screen, and someone with Bitcoin and a wallet just comes with his handphone and he scans that QR code, and payment and transaction is done immediately, and Bitcoin is entered into my Bitcoin wallet. So it's a cashless transaction. You don't have to carry cash around, and it's done almost seamlessly, effortlessly. Meskipun Bitcoin memiliki banyak kelebihan dan begitu diminati, nyatanya legalitas penggunaan Bitcoin di beberapa negara masih dipertanyakan. Malaysia dan Thailand tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran. Rusia juga menyatakan Bitcoin ilegal. Sementara Cina membatasi penggunaan Bitcoin. Hanya Jerman yang memberikan status legal terhadap Bitcoin. Di Indonesia, penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi juga belum diakui oleh Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lainnya bukanlah mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Untuk itu segala risiko terkait kepemilikan penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik pengguna Bitcoin. Maka sebelum terlambat, maka ini harus ada kehadiran pemerintah. Sekalipun misalnya pemerintah belum mengakui ini, tetapi aparat penegak hukum ini harus menertibkan transaksi ini. Jadi apalagi kalau transaksi ini belum diakui dan ada vendor yang menawarkan jasa-jasa ini, berarti kan ini menjadi jasa ilegal di negara kita. Sebagai mata uang virtual, Bitcoin juga rawan terjadinya praktik pencucian uang. Karena saat bertransaksi menggunakan Bitcoin, tidak perlu mencantumkan identitas pemilik. Selain itu, transaksi Bitcoin juga tidak tercatat di Bank Indonesia seperti transaksi keuangan lewat bank konvensional. Meski demikian, hingga kini belum ada tindakan hukum terkait penggunaan Bitcoin di Indonesia. Leni Hasuti, Tambak Himalaya melaporkan untuk NET. Informasi tadi menutup kebersamaan kita kali ini. Saya Peter Ngantung. Saya Alice Kalista, terima kasih dan selamat sore.